Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Jam berapa ini sekarang? Jam 00.57, hampir jam 1 dini hari ya. eh jadi malam hari ini bukan malam lagi, ini dini hari ini sengaja Bang Sandi bikin video sekedar buat sharing aja ke teman-teman karena rasanya udah lama juga nggak ngupload konten di Bang Sandi TV ya. Karena memang kesibukan di Delta asik, kesibukan di darat sehingga untuk bikin video atau konten memang belum ada waktu lah ya kemarin-kemarin. Dan ini pun sepertinya kontennya dadakan juga ya. Hanya ingin sekedar sharing kepada teman-teman mengenai apa namanya konfigurasi mikrotik ya. Konfigurasi mikrotik. Kebetulan saat ini Bang Sandi sedang menggunakan RB 450 GX4 ya dengan arsitektur ARM. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini, oh ya, di sini ada beberapa sumber internet. Beberapa sumber internet. Yang pertama di sini ada ISP1 ya, yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada ISP4, tapi posisinya di line kedua. Dan di bawahnya ini untuk di Ether 5 ini sedang Bang Sandi disable ya, karena nggak dipakai. Kemudian di Ether 3 ya, di sini ada LAN hotspot. Kemudian di bawahnya Ether 3 ya atau LAN hotspot ini Bang Sandi bikin VLAN ya, bikin VLAN ada dua VLAN. Yang pertama ada ISP2 VLAN from Gembo, kemudian yang ISP3 ini VLAN from Artom ya. Jadi sebut saja ini di dua tempat yang berbeda untuk sumber internet ya atau ISP-nya. Dan bisa dipastikan berarti di sini ada empat ya, ada empat sumber internet yang masuk ke Mikrotik Outerboard RB 450 GX4 ini. Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan ya di komen, di bagian komen di sini itu untuk ISP1 ini adalah Bang Sandi arahkan untuk traffic WhatsApp ya atau WA. Kemudian di bawahnya ini yang Bolt Open WRT ini alatnya Bolt Open WRT ya. Kemudian masuk ke Ether 4 sebagai ISP4 sih sebenarnya. ISP4 ini salah tulis ya. Sini ISP2, di sini ISP4. Tapi nggak masalah. Ini sebenarnya untuk traffic Facebook dan Instagram ya. Kita delete aja ini ISP2-nya ya. Ya, oke, ini juga nggak usah di delete ya untuk komennya. Yang ISP1 kita kita tulis traffic apa aja gitu aja lah ya. Jadi yang paling atas traffic WhatsApp, kemudian yang di bawahnya ini ada traffic Facebook dan Instagram. Kemudian ini LAN ya untuk ke klien hotspot ya. Dan di bawahnya ini khusus untuk traffic TikTok. Ini adalah uh, dari Gembo ya, dari Gembo yaitu melalui VLAN. Kemudian yang di bawahnya juga VLAN juga, namun ini bahasan dikhususkan untuk traffic YouTube guys. Dan bisa teman-teman perhatikan di jam 1 udah ya, jam 1 dini hari ini masih ada traffic berjalan ya. Sepertinya masih ada yang asik untuk nonton YouTube sama TikTok ya. Dan sepi di bagian Facebook dan juga ada yang masih ya mungkin sekedar WhatsAppan sama tetangga atau sama pacarnya kali ya. Nah, di kesempatan video kali ini Bang Sandi akan menunjukkan kepada teman-teman benar nggak sih eh, apa namanya pisah traffic itu bekerja gitu. Nah, di sini Bang Sandi membuktikan untuk pisah trafficnya bukan hanya dari dua sumber internet yang berbeda, namun di sini ada empat ya, ada empat sumber internet yang berbeda ya, yang satu, dua, tiga, empat. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba untuk lihat di
aplikasi Visor ini ya. Di aplikasi Visor ini adalah aplikasi untuk eh, mirroring ya, untuk mirroring apa namanya handphone Bang Sandi ya. Kebetulan Bang Sandi pakai Pixel 3. Kita mulai aja ya. Kita mulai dari apa namanya ISP1 yang mengarah ke traffic WhatsApp. Kita coba dulu untuk buka WhatsApp di sini. Ini sudah saya buka WhatsApp. Biasanya WhatsApp itu apa namanya akan lebih makan bandwidth atau traffic itu ketika kita buka-buka story ya, buka-buka story ataupun status teman-teman kita gitu. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Kita arahkan ini kursor ke sini ya. Bagian TX dan RX-nya ISP1. Saya coba buka dulu ya untuk status-status atau story teman-teman. Nah, coba lihat. RX-nya langsung 5,8 MB tadi ya. Kita coba next ke story teman-teman yang lainnya. Lihat tuh trafficnya naik sih. Trafficnya naik ya. Nah, tuh. Ini memang Bang Sandi arahkan, memang sengaja Bang Sandi arahkan ke ISP1 ini supaya anu aja sih nggak nge-lag ya untuk WA ya. Jadi ketika orang video call ataupun WhatsAppan itu lancar ya. Harapannya sih begitu. Ada sih masih ada sedikit ngebuffer ya sedikit tapi ya sejauh ini lancar sih ya. Tuh lihat bandwidthnya ya. Untuk masalah lancar dan tidaknya itu memang tergantung dari bandwidth kita juga sih ya. Namun di sini bisa teman-teman perhatikan ya bahwa trafficnya betul-betul diarahkan ke ISP1 untuk WhatsApp guys. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke sini ya. Berpindah ke mana namanya? Bolt OpenWRT. Ya, OpenWRT ini nangkap seamless ya. Kita akan coba lihat untuk Bolt OpenWRT ini itu bangsa diarahkan ke mana tadi komennya tadi. Nah, ini ya, bisa teman perhatikan nih, bangsa diarahkan ke Facebook dan Instagram. Kita coba buka Facebook dulu ya. Kita coba buka Facebook. Nah, ini buka Facebook. Nah, kebetulan langsung buka video ini. Wih, bisa teman-teman perhatikan itu. Bisa teman-teman perhatikan trafficnya nih. Langsung naik ya. Di 15,9 Mbps gitu. Karena yang buka-buka video kayak gini. Aduh, berantem lagi. Tuh ya. Oh, tuh. Tuh. Oke ya. Oke. Bisa teman-teman lihat ya bahwa traffic itu langsung naik ketika Mas Sani buka Facebook ya. Sekarang kita coba buka Instagram karena di bagian address list eh, RAW-nya juga memang mengarah ke Instagram ini ya, address listnya ya. Bisa teman-teman perhatikan, Mas Sani sambil scrolling Instagram dan traffic juga langsung naik. Traffic langsung naik ya. 17, sampai 18 Mbps. Oke, kita tutup. Maka bandwidth atau traffic bakalan turun lagi ya. Turun sedikit demi sedikit dia akan turun. Ya. Oke, ini kita close. Ya, sekarang kita akan lihat di ini ya. Eh Villain from Gembo. Kita bisa perhatikan di sini. Ini untuk traffic TikTok. Ya, ini jam 1 masih jalan, masih ada yang main TikTok kan. Tapi saya akan lebih membebani ya dengan membuka TikTok juga. Kita lihat, masih buka TikTok.
Langsung naik ya. Traffic langsung naik. Tuh, 15, 10 kemarin. Nah ini live, live TikTok. Buka. Oke. Jangan lihat yang atasnya ya. Yang atas itu adalah total bandwidth. Lihat yang Villain from Gembo. Perhatikan. Oke. Oh, 28. Oke. Saya tutup. Saya close. Harusnya bandwidth sudah mulai turun nih dia nih. Harusnya ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang di bagian bawahnya sini ya. Ini untuk traffic YouTube. Ini untuk traffic YouTube. Ini adalah Villain from Atom. Kita coba buka YouTube. Buka YouTube. Kita loading aplikasi YouTube-nya. Kita coba buka ini ya. Sekali-kali buka 4K gitu ya. Nah ini nih 4K nih. Jadi kadang-kadang ngetesnya ya cari-cari video-video 4K gitu. Meskipun agak-agak nge-lag juga. Karena bandwidth-nya nggak ani juga sih. Nggak sebesar yang teman-teman bayangkan gitu. Ya, ini ya. Oke. Sekarang kita coba ubah untuk resolusinya. Di sini kan masih 480 ya. Kita naikkan jadi 2160 HDR inilah. Bisa teman-teman perhatikan ini traffic. Perhatikan tuh sampai buffering. Nggak mampu ya, bandwidthnya nggak mampu ini. Karena memang di sini itu maksimalnya cuman di sekitar 20 bps memang. 20 sampai 30 bps aja ya. Tuh, ntar dia masih loading. Masih loading. Nggak berjalan ya. Coba masa diturunin lagi. Resolusinya turunin jadi ah, jalan ya. Berjalan ya. Tapi sambil buffering dia. Oke. Turunin lagi lah. Terlalu gede ini. Di 1440 ya. Nah, turunin di sinilah. Ini 1440 apa 1100 sih? 1000 1440p 60 HDR. Gila sih ini. Terlalu memaksakan. Hmm, tuh, lihat ya, trafficnya langsung naik nih. Ya, sini maksimal untuk YouTube ya cuman segitu sih 20 sampai 30 ya. Nah, coba Bang Sandi pause atau tutup YouTube-nya ya. Saya tutup YouTube-nya, maka ini bandwidth kembali normal ya. Kayak segini. Nah, eh, inilah alasan Bang Sandi bikin video ini di jam dini hari gini. Soalnya apa? Kalau di siang hari kan itu mungkin traffic agak padat ya. Atau mungkin ketika jam-jam habis Isya, maghrib gitu, kayaknya masih padat traffic. Jadi nanti nggak ketara, nggak kelihatan gitu. Ini pun di jam segini masih ada nih klien yang online jam segini ya. Mungkin lagi nggak bisa tidur atau insomnia ya. Ya gitu ya. Mas ini tidak tidak memang nggak pengen nunjukin mungkin jumlah klien berapa yang connect gitu ya. Hanya sekedar sharing ini saja bahwa visa traffic itu bekerja gitu ya. Visa traffic itu memang bisa digunakan di board gitu ya. Namun kita juga harus apa ya namanya ya? Harus ini sih apa namanya nyadar diri juga gitu loh.
eh, router board tipe dan spek apa yang kita gunakan gitu loh. Ini pun juga masih apa ya, masih sangat-sangat anu sih ya, kelas bawah sih menurut saya. CPU-nya aja ini kadang-kadang bisa sampai 30% gitu ya. Tapi ya lumayan lah ya. Ini buat pembelajaran gitu kan. Mungkin nanti kalau ada rezeki bisa tingkat ke router board yang lebih baik ya. Mungkin kayak apa namanya tuh? CCR gitu ya. Aminin aja lah dulu ya. Dan hari ini bisa teman-teman perhatikan juga bahwa bandwidth yang udah kepake itu kuota ya, kuota bandwidth yang udah kepake itu sekitar ini nih 190,4 giga. Wow, lumayan ya. Yang TikTokan sekitar 96 giga, YouTubean 73 giga, yang WhatsAppan sekitar 27 giga, yang main Instagram sama Facebook sekitar 35,6 giga. Ini sebenarnya tidak tidak 100% akurat juga sih datanya ya. Karena mungkin masih ada address list yang meleset gitu ya dan teralihkan ke main root bahasanya. Itu settingannya ada di bagian eh, di sini di bagian root ya. Dan ini bisa kalian lihat di youtuber-youtuber jaringan lain untuk tutorial-tutorial apa namanya bisa traffic ini ataupun tutorial load balance gitu. Kalau teman-teman apa namanya suka belajar ya, suka ngulik-ngulik, pastinya nanti bakalan ngerti sendiri ya, ngerti dengan sendirinya lah. Di bagian address list, raw angle gitu nanti. Ya, nanti sambil dikit-dikit lah kita belajar. Masanya juga sambil belajar kok. Ya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video share Bang Sandi di dini hari ini. Mungkin suara saya juga kayaknya udah kayak ngantuk gitu. Ya ini saya bikin videonya sambil agak-agak merem aja nih guys. Oke, thank you dulu ya untuk videonya ditonton hari ini yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Channel Mas Hari TV, Mas Hari harus pamit dulu. Kita tidur sudah jam 1 ya, dini hari. Mas Hari pamit, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.